Di sisi lain, Khadijah mendapat sebuah gambaran di mimpinya. Ibu, Ivi sakit, tolongin Ivi. Ivi rindu ibu. Kenapa ibu gak pernah nyariin Ivi lagi? Sayang ibu, rindu ibu. Siapa saja tolongin Ivi. Ivi gak tenang bu. Jangan kunci Ivi di sini, tolong. Stop. Siapa kamu? Teriak Khadijah yang telinganya sudah rapat ditutup tangannya sendiri. Matanya yang sedari tadi terpejam kini mulai terbuka perlahan. Namun seperti ada yang salah dengan matanya. Gelap. Dia tidak mampu melihat apapun di sana. Tangannya beralih meraba-raba sekitar, mencari sesuatu yang dapat dia gunakan untuk berjalan di kegelapan. Khadijah! Langkah kaki Khadijah terhenti seketika saat gendang telinganya mendapati suara anak kecil persis di samping kanannya. Mata gadis itu semakin dibuka lebar, tapi nihil, tetap gelap. Ayo main. Suara itu kembali terdengar nyaring. Enggak, siapa kamu? Bentak Khadijah. Tangannya tidak henti meraba sekitar hingga jemarinya berhasil menyentuh sesuatu. Jangan sentuh mataku, sakit. Mendengarnya sontak Khadijah menarik tangannya lagi. Namun satu tangan lebih dulu menyeret tubuhnya. Khadijah tersungkur di kegelapan. Dia terbanting tanpa bisa melihat apa-apa. Ibu, jangan sakiti teman Ivi. Ivi mau main sama dia. Jerit anak kecil yang terdengar dari kejauhan. Diam kamu. Au, sakit ibu. Jangan kunci Ivi di sini lagi. Sementara jeritan itu terdengar terus-menerus, Khadijah tidak bisa berbuat apa-apa. Hatinya teriris mendengar tangisan yang meneriaki nama ibu. Ia ingin bergerak, tapi kakinya terasa sangat lemas. Tolong, siapapun itu jangan sakiti dia. Rintih Khadijah sesaat sebelum matanya seolah tertusuk cahaya terang di depannya. Belum sepenuhnya penglihatan Khadijah normal. Ia lebih dahulu dikejutkan satu pemandangan di depannya. Tolong aku, Dijah. Bruk. Astagfirullah. Dan nafasnya terengah bersamaan dengan tubuhnya yang terbangun tiba-tiba. Gambaran mimpi kembali. Matanya menatap sekeliling. Tidak ada seorang pun di sana. Hanya terdapat beberapa lemari baju yang berjejer khas milik anak santri. Tadi mimpi? Tanyanya pada diri sendiri. Jadi tangan itu mencubit pipi tirusnya, berniat mengecek kesadaran. Au, sakit. Beneran mimpi ternyata. Alhamdulillah. Prak. Baru saja merasakan ketenangan, kini jantungnya sudah harus cepat-cepat memompa darah. Dua perempuan yang sangat ia kenali datang dari sebalik pintu. Ada satu hal lagi yang membuat Khadijah terkejut. Cut, kenapa kamu nangis? Wajahnya yang sudah terlihat merah dengan mata bengkak itu menatap lamat-lamat ke arah temannya. Tak memberi jawaban. Ia malah berlari ke atas kasur dan menenggelamkan wajahnya di sebalik bantal. Khadijah beralih menatap Oci yang masih berdiri, meminta jawaban. Namun yang didapatinya hanya tatapan sinis, seolah sangat membencinya. Karena itu Khadijah lebih memilih untuk menghampiri Cut, berniat menenangkannya. Jangan ada yang dekati aku butuh waktu sendiri, ucap Cut tanpa menoleh sedikit pun pada Khadijah. Baiklah, semoga tidak terjadi hal buruk padamu, Cut. Khadijah berjalan ke tempat tidurnya untuk membereskan kasur dan selimut yang acak-acakan. Tangannya yang mulai sibuk harus kembali kaku saat melihat banyak darah bercacaran di sana. Ya Allah, kenapa akhir-akhir ini darah haidku keluar banyak? Sementara itu ada satu senyuman aneh yang tersungging di mulut Oci dengan tatapan tak terartikan. Cut, aku mau sholat subuh ke masjid. Kamu mau ikut? Di sisi lain, Pak Haji, Umi, Dija mohon izin ya untuk pulang sementara waktu karena bunda lagi sakit, ucap Khadijah yang langsung diangguki oleh Pak Haji dan istrinya. Mangga Dija, punten ya, dari pihak pondok tidak bisa memberi apapun selain doa. Semoga sehat semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji. Kalau begitu pamit ya, timbal Hendra ayah Khadijah. Sekitar pukul 8 pagi ayah Khadijah menjemput sang anak di pondok dan meminta izin pulang pada pihak pondok. Setelah mendengar perizinan dari Pak Haji, mereka pun bergegas menuju mobil pribadi. Namun setelah keluar dari rumah Pak Haji,
Khadijah melihat satu temannya sedang menatap tak suka padanya. Meski begitu, Khadijah tetap menghampirinya. "Aku pamit pulang dulu ya, Ci." "Hah, dasar teman gak tahu diri, sana pulang. Kalau bisa jangan balik lagi ke sini." Usirnya membuat Khadijah menghela nafas kasar. "Baiklah, Assalamualaikum." Gadis bergamis warna hijau toska dengan kerudung warna senada itu berjalan menuju mobil dengan rasa kecewa. "Sudah?" tanya sang ayah. "Sudah ya, ayo cepetan pulang. Aku gak sabar mau lihat kondisi bunda." Mobil dilajukan dengan kecepatan sedang, menembus jalanan pedesaan yang sedikit becek karena pukul 6 tadi hujan cukup lebat. Pepohonan menjulang tinggi di sisi-sisi jalan. Kadang-kadang terlihat gubuk kecil menyela. Tatapan Khadijah lesu. Ia memandangi pepohonan di sepanjang perjalanan. "Dijah, astagfirullah," jerit Khadijah saat matanya tiba-tiba melihat seorang wanita paruh baya berbaju putih usang melambai ke arahnya di sisi jalan. Wajahnya putih pucat dengan bibir tersenyum getir. Ia mencari sosok itu, melihat ke jalan di belakang, tapi tidak ada. "Kenapa, Dijah?" "Gak apa-apa, ayah," jawabnya bohong agar tidak membuat ayahnya khawatir. Ting, gawai milik Hendra mendapat notif pesan WhatsApp. Dengan tangan kirinya, ia membuka pesan itu. Khadijah turut menunggu apa isi pesan itu. Tiba-tiba saja raut wajah ayahnya berubah antar terkejut dan sedih. Laju mobil pun terasa lebih cepat dari sebelumnya. "Kenapa ayah? Kok kayak sedih gitu?" "Gak apa-apa, ayah hanya ingin cepat pulang." Beberapa menit berlalu, kini mata Khadijah mendapati pemandangan yang jauh berbeda. Mobil-mobil berjalan menyusuri arusnya masing-masing. Bangunan tinggi menjulang memadati kota. Ya, ia sudah sampai di kota tempat lahirnya. 10 menit ban mobil yang mereka tumpangi berjalan di atas aspal. Akhirnya Khadijah bisa melihat gang masuk menuju rumah. "Kamu duluan aja, nak. Ayah mau memarkirkan mobil dulu." "Tapi ayah, kok kita pulang ke rumah sih? Bunda kan lagi dirawat di rumah sakit," protes Khadijah. "Bunda sudah pulang. Cepat temui bundamu." "Oh, oke." Seusai menutup pintu mobil, Khadijah berjalan cepat di gang menuju rumahnya. Namun langkahnya terhenti saat ia melihat banyak orang menghubungi rumahnya. Sejenak Khadijah bingung, tetapi kebingungan itu cepat sirna saat melihat bendera kuning terpajang di pagar rumahnya. Ia berlari begitu cepat sampai menabrak beberapa orang. Tangisannya pecah saat melihat wanita parubaya yang sangat Khadijah sayangi sudah terbaring ditutupi kain putih, dikelilingi para tetangga membacakan Quran surah Yasin. "Bunda!" Gadis itu merengkuh tubuh sang bunda dengan derai air mata. Pilu, hatinya bak disayat ribuan pisau. Rasa bersalahnya kembali memuncak saat teringat kebohongannya malam itu. "Bunda, bangun, jangan gini bunda. Dijah kangen bunda." Tangannya mengguncang kuat mayat wanita kaku itu. Semua orang yang menyaksikan turut menangis, merasakan pilu hatinya. "Bunda, maafin Dijah. Dijah janji gak akan bohongin bunda lagi asalkan bunda bangun sekarang." Seorang pria jangkung menghampiri anaknya. "Bundamu sudah harus pulang, nak." "Enggak ya, bunda harus bangun. Dijah mau ngobrol sama bunda." Tubuh gadis itu ambruk di pangkuan sang ayah. Di sisi lain, bingkai foto itu tertata rapi seolah tinggal tulang belulang yang dagingnya habis dikikis waktu. Tangan gadis berkerudung putih pelan-pelan menyentuh dan memeluknya, bersamaan dengan memori yang berputar begitu saja, mengulang kebersamaan yang pernah terjalin di keluarganya. "Bunda, maafin Dijah," dirinya untuk kesekian kali. Dia menunduk, menatap lamat-lamat wajah sang bunda yang telah tiada. Rasa sesal yang membeludak kian berubah menjadi amarah besar terhadap temannya di pondok yang menyebabkan ia berbohong. "Semua ini terjadi karena salah dia. Aku gak akan memaafkannya," gumamnya penuh penekanan. "Nak, ayo berangkat, keburu siang." "Ayah, boleh nggak semalam lagi aja Dijah nginep di rumah? Soalnya masih kangen bunda." Ayahnya menghela nafas kasar. "Gak bisa Dijah. Lagian nanti kamu di rumah sendiri. Ayah bakal jarang ada di rumah karena kerja. Kamu doain bunda aja ya." Khadijah paling tidak bisa membantah ucapan ayahnya. Maka dia putuskan untuk menurut saja. "Baiklah, ayo." Sementara di sisi bumi yang lain, ada dua perempuan yang tengah berlarut dalam keningan malam. Memejam saat sekali angin menyapu wajah masing-masing.
lalu membuka mata dengan sorot keputusasaan. Teras depan lantai 2 Kobong Anissa terlihat sepi dengan pencahayaan minim. 2 pasang mata menatap lamat-lamat ke arah lapangan yang menyuguhkan beberapa kendaraan roda 2 dan 4 yang silih berganti berdatangan. Kini, pondok Imah Sorga hanya dihuni oleh beberapa orang saja. Deru mesin motor kembali terdengar untuk yang terakhir kalinya, saling bersahutan dengan suara katak di persawahan. Mereka udah dijemput keluarganya dan ninggalin tempat ini, ucap Cut sebelum kembali terdiam. Angin kembali berembus kasar, membuat ujung kerudung Cut sedikit mengapung. "Ci." "Iya." Perempuan yang dipanggil pun menoleh. "Sebaiknya kamu juga pulang aja." Oci cukup terkesiap ketika mendengarnya. "Kamu ngusir aku?" "Enggak kok. Aku cuma gak mau ngerepotin kamu terus," timbalnya tenang. "Ngomong apa sih kamu? Mau aku tampar lagi?" "Kamu kan masih punya keluarga, sedangkan aku gak ada. Biarin aku ngabisin waktu di sini sendiri. Udah cukup jadi beban orang lain." "Cut, stop," sosor Oci. "Aku capek, Ci." "Kalau capek istirahat dulu aja, jangan nyerah. Gak ada yang bisa diperjuangin lagi dari hidup aku." Cut menghela nafas panjang. Ada sesak yang jelas terlihat dari sorot matanya. Oci memposisikan dirinya agar berhadapan tepat dengan tubuh mungil Cut. "Di dalam diri kamu ada anak yang harus kamu rawat. Aku gak yakin bisa rawat anak ini, Ci." "Kamu pasti bisa." Kadang aku selalu bertanya pada Tuhan, kenapa dia gak mau jemput aku lebih dulu, biar gak terus-terusan jadi beban orang lain. Tak aku hidup buat apa? Orang tua aku bahkan gak ngarepin aku hidup. "Cut, Ci, aku hidup di atas sebuah kesalahan. Ibu kandung aku sendiri bahkan membenci aku sejak sebelum lahir. Dia selalu ingin aku mati, tapi kenapa aku malah hidup sampai segede ini?" "Kamu harus tetap bersyukur, Cut." Oci memegangi tangan Cut, berusaha menyalurkan kekuatan. Namun, teman di depannya malah melepas dan berbalik badan. "Ci, aku capek. Aku capek harus terus ikut tertawa setelah orang-orang menertawakanku. Saat SD, aku selalu diejek anak haram, ayahnya gak jelas siapa. Lalu saat SMP selalu dibully, tapi keadaan terus memaksaku untuk tertawa." Dia menjeda ucapannya. "Sekarang bahkan aku harus menertawai kehidupanku sendiri." Tanpa disadari, air mata menetes perlahan, membuat Cut refleks menundukkan kepalanya. Seketika Oci berjalan ke hadapannya, menangkuk dagu teman di depannya. "Cut, udah dong, kan ada aku yang masih sayang sama kamu. Kamu udah kuanggap adik sendiri. Setelah kamu pulang dari sini, kamu akan melepasku dan gak akan nganggap aku lagi." Ia mulai terisak. "Enggak gitu. Tapi aku bersyukur kok, Bunda mau ngebuang aku di sini. Awalnya aku seneng banget karena di pondok ini aku gak pernah ngerasain dihina lagi. Tapi aku selalu bingung, kenapa santri lain selalu dijenguk keluarganya, sedangkan aku enggak. Aku tanya sama Pak Haji dan dia bilang, Bunda menitipkan aku padanya selamanya. Jadi pantas saja Pak Haji ngelakuin itu ke aku supaya adil. Aku kan gak pernah bayar SPP, makan juga cuma numpang. Jadi wajar kalau Pak Haji." "Cut, udah dengerin aku. Jangan pernah ngerasa sendiri. Aku bakalan tetap ada untuk kamu selama kamu butuh aku." "Ya udah, aku gak butuh kamu lagi supaya kamu tinggalin aku." "Cut, sadar. Masih ada aku sama Allah. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya." Cut memalingkan pandangan. Gak tahu harus gimana lagi ke depannya. Aku cuma mau tenang. Aku udah cukup ngerasain pahitnya dunia. Aku capek, Ci. Aku mau pulang." Mendengar hal itu benar-benar membuat Oci merasa iba. Ia pun memeluk Cut untuk menenangkan. "Cut, please jangan ngomong gitu. Aku gak suka kalau kamu ngomong kayak gitu lagi. Tanganku suka gatal buat nampar kamu. Tampar aja kalau bisa, tampar yang keras biar mati sekalian." Plak. Tamparan itu benar-benar terjadi. Oci sudah sangat gemas dengan temannya yang satu ini. Cut terkejut atas tamparan itu. Ia menatap mata Oci. "Apa lihat-lihat? Mau ditampar lagi?" Bukannya lari, Cut malah bersembunyi di balik pelukan Oci. "Ci, jangan tinggalin aku ya." "Aku bakalan ninggalin kamu kalau kamu ngomong kayak tadi lagi, Cut." "Ya udah, aku nggak bisa tidur tenang sebelum kamu tampar aku." "Kamu aku tampar lagi?" "Enggak, untuk sekarang nggak mau. Nanti pipiku merah kayak tomat." "Mampus." Cut melepas pelukan. "Ya udah, yuk tidur. Selamat malam. Aku sayang kamu juga, Oci cantik." "Dih, jijik. Tahu nggak, Cut? Ih,
sayang-sayangan lagi. Derap langkah kaki Khadijah terdengar laun di telinganya sendiri. Setelah berpamitan pada sang ayah, ia berjalan seorang diri di sepanjang anak tangga menuju kobong Anissa. Malam ini sekitar pukul 10 malam, kantuk benar-benar telah menjalar di seisi ruang matanya, membuat gadis itu berjalan sedikit tertatih karena sembari menggendong tas besar. Terlalu memaksakan kakinya untuk terus melangkah. Akhirnya ia pun terkilir karena salah injak. Khadijah sontak mengaduh. Malam-malam begini tentu saja suasana jauh dari kata ramai. Bahkan suaranya terdengar memantul. Aduh, ini kaki kenapa nggak bisa diajak kompromi sih? Mana tas ini berat banget lagi. Rintihnya sembari mendudukkan dirinya di atas anak tangga. Kini ia berada di tengah-tengah, jauh dari bawah dan masih jauh juga untuk sampai ke atas. Tangan kanannya berpegangan pada pagar besi di samping tangga, sedangkan tangan kirinya digunakan untuk sedikit memijat pergelangan kakinya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Entah mengapa ia merasa sedang diawasi dari atas. Khadijah ingin menoleh dan mencari tahu, tapi tubuhnya seolah kaku. Bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Astagfirullah. Refleks gadis itu menjerit kecil saat mendengar suara benda jatuh. Seketika ia menoleh ke belakang dan seperti dugaannya, di sana tidak ada benda yang benar-benar jatuh. Juga tidak ada seseorang. Khadijah pikir itu kucing. Ia kembali memijat kakinya. Belum juga kakinya terasa lebih baik, ia sudah harus kembali menenangkan jantungnya. Semenjak bertemu dengan sosok penjilat darah haid itu, dirinya sering merasa paranoid. Karena bagaimanapun dia hanya manusia biasa. Dalam posisi yang sama, Khadijah memicingkan matanya ke kanan. Ia benar-benar merasa sedang diawasi dari balik pagar besi yang tidak terlalu rapat. Tangan kanan yang semula berpegangan di sana, ia tarik. Ekspektasinya tentang sosok-sosok mistis terus menghantui pikirannya. Dengan mata terpejam, ia membatin. Astagfirullahaladzim, tenang Bijah. Di sini gak akan ada yang ganggu kamu lagi. Setelah bergelut dengan pikirannya sendiri, akhirnya Khadijah memutuskan untuk segera beranjak dan istirahat. Ia mencoba berdiri meski tubuhnya seolah tertekan oleh tas gendong yang besar. Khadijah merasa sangat beruntung karena tidak ada gangguan selama ia mencoba untuk berdiri. Ia melangkahkan kaki kanannya yang sudah cukup membaik. Lalu ia mencoba melangkahkan kaki kiri, tapi tidak bisa. Matanya membelalak saat kulit kakinya terasa disentuh oleh tangan yang begitu dingin. Jantungnya sudah tak bisa dikontrol. Hidungnya kembang kempis saat udara terasa berdesakan ingin keluar masuk. Gadis itu menoleh ke belakang secara perlahan. Dek. Hei, apa kabar? Hihihi. Sahut sosok wanita berparas hancur sembari menampakkan giginya yang membusuk. Memanfaatkan tenaga yang tersisa, Khadijah menggelengkan kepalanya kuat-kuat dengan mata penuh ketakutan. Enggak, aku mohon jangan ganggu aku lagi. Aku di sini hanya ingin menjalankan kewajiban sebagai seorang pelajar. Aku juga nggak akan ganggu kamu. Tapi aku di sini juga sedang menjalankan tugasku, gadis. Mari ke sini. Cekikikannya membuat Khadijah benar-benar takut. Satu bulir air mata tanpa sadar menetes dengan sendirinya. Tangan wanita yang dipenuhi kuku panjang hitam itu memegang erat pergelangan kaki dirinya. Khadijah merasa kesulitan untuk melawannya. Mulutnya yang dipenuhi nanah itu sedikit terbuka. Lalu seringaian licik keluar begitu saja. Kenapa takut? Aku hanya ingin darah kotormu itu. Tidak ingin apa-apa. Enggak, aku enggak mau. Hilang kendali, Khadijah menendang kuat sembarang arah. Hampir saja mengenai kepala wanita penjilat itu. Seolah tertantang, tarikan tangan wanita itu menguat. Kukunya yang panjang menggores kulit kaki Khadijah. Gadis itu meringis. Dalam posisi tengkurap, kedua tangannya memegangi batang pagar besi, lalu menarik tubuhnya ke arah atas. Namun tenaganya kalah besar. Pegangannya terlepas karena kini kedua kaki Khadijah ditarik sekaligus ke arah bawah, membuat tubuhnya yang kecil terseret ke bawah. Dagunya terbentur keras di atas anak tangga setiap kali tubuhnya terseret semakin ke bawah. Mulutnya yang sedari tadi berusaha bungkam karena takut mengganggu orang lain, kini menjerit kencang. Tolong, siapa saja tolong aku. Jeritan itu terdengar pilu disertai dengan rintihan rasa sakit di kakinya. Hihi, tidak akan ada yang menolongku, Khadijah. Ucapnya mengejek sembari terus menarik kaki Khadijah ke bawah. Ah, tolong.
Kakinya terasa sangat perih saat kuku panjang wanita itu terus menggores, bahkan menancapkannya ke dalam kulit kaki. Darah terlihat jelas di sana. Melihat hal itu, rasa takutnya kini bercampur dengan emosi. Dengan mengandalkan sisa-sisa kekuatannya, Khadijah membalikkan badannya menjadi telentang. Ditariknya tas gendong dan dilempar tepat mengenai wajah wanita buruk rupa itu. Seketika kakinya terbebas, ia segera bangun dan berlari. Namun nyatanya tidak semudah itu. Entah bagaimana caranya, tubuh Khadijah terbentur ke tembok dan terperangkap oleh kedua tangan wanita penjilat itu. Tatapan mata mereka bertemu, yang hanya berjarak sekitar 2 cm. Debaran jantung Khadijah tidak bisa dikendalikan. Wanita dengan paras menjijikan hanya terdiam memandangi wajah Khadijah yang sudah berkeringat. "Cuy!" Tiba-tiba saja wanita itu meludahi wajah Khadijah. "Mau lari kemana kamu?" bisiknya. Gadis yang diludahinya seketika terpejam. Ia benar-benar tidak bisa memandang sosok di depannya. Dalam pandangan hitamnya, Khadijah menebak-nebak apa yang terjadi. Ia belum bisa membuka mata. Dirinya sudah memasrahkan diri jika hal buruk terjadi padanya. Sadar kamu!" Suara khas itu sontak membuat Khadijah membuka mata. "Alhamdulillah Pak Haji." Ia merengkuh punggung tangan seorang pria yang rambutnya sudah memutih, lalu menyalaminya. "Nanti lagi jangan takut sama mereka, Khadijah. Justru jika kamu takut, jin-jin itu akan merasa lebih kuat daripada kamu," tegurnya lembut. "Astagfirullahaladzim." Dijah baru sadar Pak Haji, karena tadi kebawa emosi juga. "Hatur nuhun, terima kasih sudah mengingatkan." "Sudah ya, silahkan istirahat." "Baik Pak Haji, Assalamualaikum." Khadijah berlalu ke dalam kobong Anissa yang kini terlihat seperti ruangan kosong. Hanya ada 3 lemari di pojok kiri bersama 2 orang temannya yang sudah terbaring. Di sisi lain, "Dijah, jorok banget sih!" teriakan seseorang membuat nama yang dipanggil seketika terperanjat. "Hah? Kenapa? Jorok gimana?" timbal Khadijah linglung. Lain kali lagi haid itu jaga kebersihan. Tuh darahnya melebar ke kasur aku, jorok banget." Khadijah tersadar dan sontak melihat ke arah kasur yang kini dipenuhi dengan darah haidnya. "Astagfirullah, maaf Oci, aku nggak tahu kalau darahnya bakal keluar sebanyak ini, biasanya juga dikit." Di sisi lain, seseorang mengendap-endap keluar dari kobong Anissa dan berlari kecil menuju bawah tangga. Wajahnya berbinar senang di anak tangga terakhir. Seseorang menyambutnya dengan senyuman yang mengembang. Wah, ada yang lagi bahagia nih," sahutnya. "Iya dong Burada, aku tuh seneng banget karena tadi habis dengar berita super mengejutkan." Wanita parubaya ikut penasaran. "Wah, berita apa tuh? Cerita dong Oci." "Burada tahu nggak? Bundanya Dijah udah meninggal." "Hah?" Mulut Burada terbuka lebar, sorot matanya diselimuti kebahagiaan dan kepuasan. "Beneran?" "Iya serius, tadi dia sempat emosi dan nyalahin aku. Tapi aku sih bodo amat, salahnya sendiri kok yang joroknya minta ampun." "Bagus, ternyata rencana kita berjalan mulus banget ya. Jangan lupa, kita harus berterima kasih pada Nyai, dia yang sudah membantu kita." "Oh tentu saja dong. Ya, Burada tahu nggak?" "Apa?" Oci lagi-lagi tersenyum licik. "Tadi pas bangun tidur, aku lihat darah haid Khadijah bercacaran kemana-mana. Seneng banget. Bentar lagi mati kan tuh orang." "Iya sih, bentar lagi mati, tapi..." Burada memasang wajah khawatir. "Tapi kenapa Burada?" "Keberadaannya juga terancam. Kalung liontin itu ada Pak Haji, jadi kamu tahu kan tugas selanjutnya apa?" Oci mengangguk semangat. "Tenang aja Burada, Pak Haji udah pikun, jadi masalah ini gampang diberesin." "Anak pintar," kata Burada. Di sisi lain, berjalan beriringan tapi hati saling berperang. Khadijah dan Oci berangkat sekolah seperti biasa. Cut izin. "Gimana Dijah? Sakit kan ditinggal Bunda sendiri? Apalagi Cut yang yatim piatu sejak kecil. Kamu gak mikir? Mentang-mentang punya ayah yang kaya raya, jadinya lalai dan ngorbanin semua orang. Di mana hati nuranimu?" Lagi dan lagi pertanyaan itu dilontarkan dengan sengaja oleh Oci, membuat Khadijah merasa benar-benar kesal. Namun dia hanya bisa menghela nafas karena jika dipikir-pikir, memang rentetan kejadian ini terjadi setelah Khadijah lupa membersihkan darah haid dan sampai sekarang pun menjadi penyakit. Haidnya tidak selesai-selesai.
Iya mak, maafkan aku. Khadijah mempercepat langkah. Ia sudah tidak kuat berjalan beriringan dengan Oci. Pengecut, bisanya cuma minta maaf. Buar. Si Dayat, ngagetin aja, ucap Oci spontan setelah Dayat mengejutkannya tapi gagal. Ya maaf. Dayat nampak ragu-ragu ingin naik ke tangga menuju kobong Anissa, tapi takut dimarahi Pak Haji, jadi ia putuskan untuk berteriak dari luar kobong Anissa. Kepalanya menengadah mencari-cari sosok pujaan hatinya. Assalamualaikum, Ayang Beb, honeymoon, main sama Abang Dayat ganteng yuk. Tidak lama setelahnya benar saja, Cut datang masih dengan wajah pucat pastinya. Masya Allah, akhirnya bidadariku keluar. Dayat, apaan sih? Jangan teriak-teriak gitu. Suara kecil aja masih kedengeran kok dari sini. Di dalam kobong Anissa, Cut yang dari tadi menangis mulai kecapean. Akhirnya ia memilih untuk membersihkan kobong. Cut tipikal perempuan yang teliti. Jika bersih-bersih, maka semua akan bersih tanpa noda sedikit pun. Meski sekarang kondisinya cukup lemas, tapi ia paksakan karena dari tadi hidungnya merasa ada aroma busuk di dalam kobong. Gadis bertubuh dua itu mencari-cari sumber bau. Kok di dalam lemari Oci bau busuk banget? Apa dia nyimpen daging mentah? Tapi mana mungkin. Ia berusaha mengabaikan bau busuk itu, tapi lagi-lagi hidung Cut tidak biasa akan baunya. Ia merasa sangat terganggu. Aku cek aja deh. Kebetulan sekali lemari temannya itu tidak pernah dikunci. Cut juga terbiasa menggeledah lemari teman-teman kobongnya, karena emang saking udah deketnya, jadi tidak pernah dimarahi. Apa ini? Bau. Seketika gadis itu mual. Ia menutupi mulut dan hidung dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya memegangi nampan yang di atasnya ada daging busuk dan kembang-kembangan. Meski baunya sangat menyengat, tapi ia paksakan untuk melihat detailnya. Tangannya menemukan secercah kertas berisi tulisan-tulisan sambung. Cut menyipitkan matanya karena tulisan itu terlihat tidak jelas. Namun, samar-samar dia bisa membacanya meskipun terbata-bata. Khadijah mati. Khadijah mati. Apa maksudnya ini? Ia menggeledah lebih banyak ke dalam lemari Oci. Tiba-tiba matanya membelalak tak percaya. Ia menemukan banyak foto Khadijah yang area kemaluannya ditusuk oleh jarum. Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini? Di sisi lain, Cut masih terpaku pada nampan yang dipegangnya. Ia masih tidak percaya atas kelakuan sahabatnya yang sudah mencapai luar batas. Gadis itu juga sedikit kebingungan. Apa yang harus ia lakukan pada daging-daging busuk ini? Astagfirullah, buat apa itu Cut? Tanya seseorang dari arah pintu kobong berhasil mengejutkannya. Pak Haji ngapain kesini pergi? Aku gak mau lihat Pak Haji lagi. Tubuh Cut terguncang saat melihat manusia yang sudah mematahkan mimpi-mimpinya. Dia berangsur mundur dan mengambil sapu untuk berjaga-jaga. Pak Haji tidak menghiraukan perkataan Cut. Ia tetap maju dan melihat apa yang dari tadi Cut pegang. Apa-apaan ini? Kamu berbuat syirik? Cut terlihat sangat gugup. Dia begitu takut melihat sorot mata Pak Haji. Jawab Cut. Melihat Pak Haji yang mulai marah, Cut akhirnya membuka mulut. Itu bukan aku yang buat, tapi Oci, ujarnya gelagapan. Hah? Astagfirullahaladzim, apa-apaan ini? Apa-apaan? Aku juga gak tahu. Itu ditemukan di lemari Oci pas lagi bersih-bersih kobong. Pak Haji terlihat sibuk memasukkan daging-daging busuk beserta kembang dan foto-foto Khadijah ke dalam kantong kresek, lalu bergegas pergi. Nanti jika Oci sudah pulang, suruh dia ke rumah Pak Haji. Brak! Pintu kobong ditutup dengan keras, pertanda Pak Haji sedang benar-benar marah. Ternyata penyakitnya Khadijah mens terus diguna-guna sama si Oci ya. Bersambung, satu part lagi semua akan terkuak. Teka-teki yang ada di awal cerita sampai sekarang. Jangan lewatkan ya, satu part lagi cerita ini akan selesai. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.